Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handayani Nurhayati. Dan saya Hanajian Kairunisa. Kita dari program studi administrasi publik kelas B. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai mental health atau kesehatan mental di kalangan remaja di era milenial. Kalau menurut kamu kesehatan mental itu apa sih? Menurutku sih kesehatan mental itu kesejahteraan psikologi seseorang. Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku kesehatan mental itu dimana kondisi mental seseorang itu berada dalam kondisi yang tenang. Jadi mereka itu melakukan kegiatannya itu bisa dengan tenang gitu loh. Jadi potensi yang mereka miliki bisa dilakukan dengan baik. Jadi mau tanya dong, menurutmu orang yang kesehatan mentalnya terganggu itu bagaimana sih? Kalau menurut aku itu suasana hatinya juga terganggu. Terus dia juga gampang emosi. Terus pokoknya suka marah-marah gitu kan. Terus nggak bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Menurutku sih Han ya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu itu biasanya prestasinya menurun, terus produktivitas kerjanya juga menurun, kayak gitu menurutku sih. Kan ada banyak tuh ya jenis masalah kesehatan mental. Salah satunya tuh stres. Kalau menurut kamu stres tuh masuk gak sih dalam masalah kesehatan mental? Menurutku sih iya, karena kan kita sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa kan kita punya tugas ya kadang banyak. Kadang juga kita kan perlu refreshing gitu loh, gak melulu tentang tugas gitu loh. Nah betul sekali tuh, tugas biasanya tugas, terus lain ada hubungan interaksi satu sama lain kayak temen gitu, bikin galau gitu kan ya. Aduh galau mbak. Menurut kamu penyebab stres yang sering terjadi di kalangan remaja atau pemuda-pemudi itu apa sih? Tugas sih, terus kayak misalnya bentrok sih, kayak misalnya jadwal kita kan kita biasanya ada yang ikut organisasi ya, biasanya ada yang tugas sama organisasi itu jadwalnya barengan, terus mereka kadang pusing kan mau dahuluin tugas apa mau dahuluin organisasi kayak gitu misalnya. Terus kalau masalah sama keluarga gitu juga bikin stres nggak sih? Udah kita kan banyak tugas nih, terus di rumah banyak masalah juga, itu bikin stres nggak sih kalau menurut kamu? Iyalah, menurutku iya. Biasanya kita kayak tugas kita banyak, terus setelah itu orang tua kayak nggak ngertiin gitu kadang. Misalnya dia suruh bersih-bersih gitu, padahal tugas kita ya juga banyak gitu. Nanti kita juga bisa kok bantu-bantu, tapi mau nyelesain ini dulu gitu loh, maksudnya kayak gitu Ya, loh. ya. Tahu, paham. Tapi kan pandemi ini kan berkepanjangan ya. Selama pandemi pasti kan pemuda-pemudi ini kan pasti ada di fase mental health yang benar-benar berantakan gitu loh. Ya. Nah, menurutmu apa sih beberapa hal yang membuat mental health mereka itu terganggu? Apa aja? Ya, kalau yang nggak nerusin kuliah nih ya, kalau nggak nerusin kuliah kan mereka harus bekerja gitu. Nah, sedangkan lowongan kerja di masa pandemi itu minim gitu. Jadi mereka bingung, nggak punya uang, terus keperluan juga banyak. Terus untuk yang lagi kuliah nih, kan sekarang itu perkuliahan daring. Jadi mereka itu susah gitu menangkap pelajaran yang diberikan. Ya, yang diberikan kepada dosen, terus kendala jaringan, terus tugasnya banyak banget. Itu kan bikin stres gitu ya. Terus belum lagi di rumah itu bosen mau ngapain, kesana kesini takut covid itu kan. Terus belum lagi yang isu-isu sekarang takut vaksin itu juga. Oh ya Hana, kamu kalau di masa pandemi gini stres nggak sih? Aku lebih ke cemas sih Han. Kayak misalnya yang kayak kamu bilang tadi ya, kalau banyak berita yang beredar tentang covid yang nggak benar gitu kan. Jadi kan beberapa keluarga aku kayak bilang jangan keluar gitu, kayak banyak berita yang simpang siur. Terus tentang vaksin juga kan banyak yang bilang kalau kita habis vaksin kita bisa dampaknya itu kayak gini gitu kan. Banyak orang jadinya malas vaksin kayak Ya, takut gitu ya. Kalau di rumah aja tuh bosen nggak sih sebenarnya? Ya bosen pastilah kan ya, kita udah lama kan di rumah aja. Pasti ya kita ada suntuk gitu loh, di rumah nggak mau ngapain kan, bingung juga gitu. Paling ngurangin bosannya juga kita paling masak kayak gitu, masak nggak jelas, Mencoba-coba resep baru gitu ya, eksperimen gitu ya. Oh betul. Terus kalau kamu gimana Han, bosan nggak sih? Aduh, jangan ditanya lagi kalau masalah bosen. Bosen setiap saat, setiap waktu. Cuma main HP, paling nggak bantuin ibu masak, pagi-pagi jogging. BTW Han, tadi kan kamu bilang kamu selama pandemi itu main HP terus tuh. Nah, menurutmu sosmed itu mempengaruhi mental health seseorang nggak sih? Kalau menurut aku iya, karena apa? Karena dalam media sosial itu kan banyak ya
berita-berita, terus ada konten-konten yang lagi viral tuh kayak di TikTok gitu kan. Nah di situ bener orang itu mengekspresikan apa yang ingin mereka rasakan ke orang-orang gitu kan. Tetapi tuh saat kita lihat itu kita kayak timbul rasa, aduh kok bisa kayak gini ya, aku kapan kayak gini gitu kan. Kayak contoh nih orang refreshing gitu kan, terus wah aku kapan aku pengen, tapi di satu sisi kita nggak dibolehin keluar gitu kan. Terus itu apa namanya, berita-berita ya tadi yang kamu bilang kayak covid gitu kan jadi buat kita down gitu kan ya. Jadi mempengaruhi sih menurut aku, lebih mempengaruhinya tuh kita tuh jadi overthinking gitu kan, gara-gara lihat sosmed. Terus mereka itu juga bermain sosmed setiap saat gitu kan. Nah di dalam sosmed itu kan banyak berita-berita yang tanda kutip ya nggak bener gitu kan. Jadi gitu ya. ya bisa buat mereka tuh berpikir jadi overthinking gitu loh. Aduh, overthinking pak. Tadi aku bahas sosial media nih. Terus biasanya di sosial media itu ada komunikasi kan. Nah yang sekarang anak milenial tuh katakan namanya hubungan virtual. Nah kamu tuh pernah nggak sih ngalamin itu, dan itu membuat salah satu pengaruh kesehatan mental nggak sih? Menurutku sih berpengaruh banget ya kan. Kan kalau misalnya kita punya hubungan sama seseorang secara virtual, kita nggak tahu kan dia itu di kenyataannya kayak apa sifatnya, perilakunya, terus apalagi sampai kita pacaran kan, terus kita nggak tahu dia punya pasangan, punya hubungannya secara serius yang dengan orang yang real di dunianya dia gitu. Yang nyata gitu ya, bukan yang di virtual gitu ya. Betul. Terus kan kita biasanya cuma bisa lewat telepon, chat gitu kan, tapi kita nggak tahu kan dia bisa aja bohong, kayak misalnya dia aku lagi keluar gitu, bisa aja dia keluarnya sama pacarnya kan. Betul sekali, betul. Kan biasanya kalau udah kena tipu kayak gitu ya, itu bisa menyebabkan kegalauan, terus bisa stres, terus kesehatan mental kita sendiri juga bisa keganggu, bener nggak? Betul. Ya terus itu ya, orang kan kalau udah galau itu biasanya kan udah nggak bisa berpikir panjang ya kalau sama mamanya dia udah kena mental. Terus jadi dia bisa melakukan tindakan yang bodoh, contoh nih bunuh diri. Karena apa? Karena dia udah nggak kuat mentalnya, terus dia udah nggak tahu membuat apa lagi, terus dia nggak tahu tujuan hidupnya lagi, dan akhirnya dia bunuh diri. Betul sekali sih ya. Gini nih, ada lagi nih kan zaman sekarang nih ada kata-kata anak milenial di ghosting. Menurutmu gimana sih di ghosting itu? Kalau di ghosting ya dengerin ya tukang ghosting. Dengerin kita ghosting. Di ghosting kan ada hubungannya tuh sama yang namanya galau ya. Nah itu ketika kita udah di fase yang namanya di ghosting, itu kan kita juga pikirannya juga semrawut. Lah kan kemarin baik sama aku, kok tiba-tiba hilang. Nah kemarin dia baik maksudnya apa gitu kan ya. Terus tiba-tiba udah di ghosting. Nah kita udah bukan sih, berharap. Nah berharap besar sama dia, ternyata harapan kita musnah. Kita cuma gimana ya, ada rasa di satu sisi aja, itu sakit bunda. Terus di ghosting itu juga berpengaruh sama kesehatan mental kan, dia galau gitu kan, stres, bisa sampai depresi. Nah itu tadi yang kayak aku bilang, bisa sampai bunuh diri gara-gara ditinggal. Apalagi pas ditinggal pas sayang-sayangnya ikan, tahu sendiri kan. Overthinking selalu ya bun. Ya tiap malam tuh overthinking, mau tidur nggak jadi tidur kan, jadi aktivitas terganggu kan ya. Saatnya istirahat malah overthinking, nggak guna sih itu sebenarnya, betul nggak? Nah karena di ghosting itu sakit, mending kalau seumpamanya kita ada hubungan sama orang itu, jangan terlalu berharap dulu sebelum dia itu menunjukkan keseriusannya. Kadang aja kalau udah dikatakan serius, bisa aja dia pergi gitu aja kan. Nah kita tuh sebagai seorang perempuan hendaknya itu menjaga diri gitu loh. Maksudnya menjaga diri tuh ya kita pintar-pintar gitu, nggak gampang ketipu sama omongannya seorang gitu kan. Jadi kita punya prinsip diri sendiri gitu kan ya, bener nggak? Nah kita kan tadi udah bahas nih ya masalah-masalah mengenai mental health di kalangan remaja, kayak tadi contohnya tuh galau, stres karena tugas, terus masalah sama orang tua, terus dari penyebab itu bisa adanya penyimpangan kayak lari ke narkoba, terus pokoknya ya jadi kenakalan remaja gitu kan. Nah sekarang kita akan membahas mengenai cara bagaimana agar mental health kita itu dalam situasi kondisi yang baik. Kalau menurut Hana, untuk diri
sendiri dulu deh. Oke. Gimana sih caranya agar kita tetap menjaga kesehatan mental kita dalam kondisi yang baik? Setiap orang kan punya cara-cara tersendiri kan buat menghadapi mental health itu. Kalau menurutku sih ya, pertama itu kita harus bikin suasana hati kita itu seneng dulu, senang. Setuju. Terus kita harus tahu nih apa sih yang buat mental health kita terganggu. Jadi kita cari tahu, Analisis masalah gitu ya. cari tahu, terus kita cari juga solusinya gimana. Misalnya kayak tadi ya, kayak hubungan virtual. Kita tahu di sana itu banyak banget overthinking buat diri kita sendiri. Nah, gimana sih cara ngindarinya? Ya kayak kita misalnya, ya jangan kita saring temen yang kita dapat dari virtual. Kita lihat dia baik atau enggak sama kita. Nah, kalau dia udah baik sama kita, ya udahlah Berteman dengan baik gitu ya. berteman dengan baik gitu. Setidaknya mengurangi sedikit overthinking. Ya. Betul. Kalau menurut kamu secara sosial gimana? Kalau secara sosial itu kayaknya lebih ke sosialisasi deh. Kayak contoh nih, lembaga mengenai kepemudaan itu mengadakan sebuah sosialisasi untuk pemuda-pemudi, bagaimana pentingnya mental health itu untuk seseorang kan. Terus habis itu ya itu nggak jauh-jauh dari sosialisasi, terus mengajarkan pelatihan gitu. Intinya seorang tuh harus tahu bahwa kesehatan mental itu penting. Kan kita tahu sendiri ya, kesehatan itu penting. Nah, mahal harganya juga, apalagi kalau sampai terganggu terus nanti kita larinya ke RSJ. Oh, sangat mengeluarkan Itu uang masih banyak bagus ke sekali ya. RSJ ya. Belum lagi kalau kita udah kesehatan mental terganggu, udah nggak kuat, kita malah menghadap ke sang pencipta, Bunuh diri. itu kan yang ribet. Makanya kesehatan mental itu kan penting gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin kita tuh harus kayak kamu tadi, di suasana hati yang tenang. Terus dari sosialisasi kan kita dijelasin tuh, kalau dijelasin, kalau dari sosialisasi kan kita dijelasin bahwa mental health itu penting, cara menjaganya, permasalahan yang terjadi. Jadinya tuh kita ada kepahaman gitu loh. Terus ya itu sih. Itu kan banyak nih, kayak misalnya kita udah sosialisasi, terus kan banyak itu orang tuh nggak kayak dengerin apa yang diberikan di sosialisasi itu. Mereka itu kayak, ya udahlah itu cuma sosialisasi, aku mau jalani ini, mungkin nggak bakalan kena ke mental healthku kok gitu. Itu gimana ya? Biasanya nih ya, kalau orang belum pernah kena itu biasanya ngeyel kayak gitu ya. Tapi kalau udah pernah kena, nah dia pasti akan tobat. Tapi ya sebaiknya mending Jaga-jaga. kita tahu sendiri bahwa mental itu kayak kunci kita hidup gitu loh. Iya nggak sih? Betul. Karena seneng sedihnya gitu yang ngatur kita sendiri kan. Iya betul. Jadi kalau kita harus bener-bener tahu di mana porsi kita untuk seneng, porsi kita di mana untuk sedih kayak Iya. gitu. Senang sewajarnya, sedih juga Sewajarnya. sewajarnya. Nah itu tadi bincang-bincang sederhana kita mengenai mental health di era milenial. Ya mungkin agak sedikit absurd ya, karena itu menurut dari sudut pandang kita masing-masing, dan apa yang kita lihat di luaran sana kita ungkapin di video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi hiburan untuk kita semua. Apabila ada kesalahan dari kita, dari cara penuturan atau penyampaian, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.